Izin membaca bacaan saya hari ini, Dok. Saya ABG, What Surgeon Must Know, Dokter. Jadi ini pertama kita mereview sedikit tentang anatomi dari arteri koroner. Jadi untuk pada kondisi yang normal, sistem koroner itu dibagi menjadi dua, ke sistem kiri dan sistem kanan, left main, kemudian bercabang menjadi left anterior descending, kemudian menjadi circumflex branch, kemudian dari RCA itu nanti ke ujung itu akan bercabang menjadi RP. Kemudian untuk yang sisi kanan itu nanti akan cabang menjadi RPDA juga RPL. Untuk diagnosis dari CAD, ini yang pertama dari anamnesis, jadi dari klinis pasien dengan keluhan angina pectoris atau nyeri dada yang tipikal, kemudian kita screening dengan menggunakan Canadian Class Rating. Kemudian apakah kita juga perlu mengevaluasi apakah pasien saat itu ada tanda dari heart failure seperti pulmonary edema, kemudian apakah ada evaluasi untuk other disease seperti stroke, hypertension, kemudian diabetes mellitus, atau previous intervensi sebelumnya seperti PCI, atau peripheral vascular disease. Dan di sini juga kita perlu mengeksplorasi komorbid seperti stent hipertensi, hiperkolesterolemia, dan juga COPD. Kemudian dilanjutkan dengan physical examination, ini tidak terlalu spesifik pada kasus CAD, namun di sini juga kita perlu mengevaluasi apakah ada keterkaitan pada katup. Misalkan juga CAD-nya menyebabkan terjadinya suatu regurgitasi baru, murmur baru. Kemudian tambahan physical examination-nya juga di sini penting adalah mengevaluasi sumber graf seperti mengerjakan Allen test dan juga evaluasi apakah ada varicose vein. Kemudian setelah kita mendengarkan hal tersebut, kita melanjutkan pada further examination. Yang ini pertama dari laboratorium yang kita rutin kerjakan untuk persiapan preoperasi, dan di sini juga kita perlu mengevaluasi apabila pasien mengalami recent STEMI adalah cardiac marker. Jika masih tinggi, mungkin ada pertimbangan untuk kita tunggu uh, hingga apa namanya kadar dari kondisi dari ischemia itu masih sudah membaik, betul. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan chest X-ray untuk melihat apakah ada tanda kegagalan, kemudian gagalan jantung, kemudian apakah pasien dengan kardiomegali untuk pertimbangkan ukuran dari grafnya. Kemudian yang paling penting sini adalah coronary angiografi untuk menentukan target vessel. Kemudian ekokardiografi ini kita juga untuk mengevaluasi fungsi dari ventricle, itu eject fraction, dan juga apakah ada konkomitan kondisi lainnya seperti kelainan katup. Kemudian apabila pasien dengan EF yang rendah, kurang dari 30%, mungkin ada pertimbangan untuk mengerjakan viability test, seperti misalnya thallium scan atau DNSA. Kemudian di sini apabila pasien usia lebih dari 60, ada pertimbangan untuk kita melakukan dus femoral dan juga karotisnya. Dan apabila pasien dengan neurologi defisit seperti ada riwayat stroke, ini kita juga penting untuk mengevaluasi apakah karotidnya ada plak atau tidak. Kemudian apabila pasien dengan EF rendah, mungkin kita di sini dari pre-op untuk pertimbangkan adanya IABP saat operasi. Kemudian kita juga perlu mengkonsultasikan ke divisi lain, mungkin apabila ada komorbid lainnya seperti COPD, pneumonia, atau fokus infeksi lain. Kemudian ini adalah modalitas yang sering utama yang kita kerjakan untuk menentukan target vessel, yaitu pertama DCA. Jadi di sini adalah untuk contoh yang DCA normal. Kita lihat ini untuk DCA pada sisi jantung kanan, memvisualisasi LAD dan juga circumflex. Kemudian dari sisi kanan kita mengevaluasi target, biasanya ke distal RCA, itu kita ke RPDA atau RPA. Kemudian ini contoh untuk yang kasus ini adalah di mana CTO pada LAD-nya dan juga ini ada diffuse pada RCA. Kemudian jadi di sini untuk tata laksana dari myocardial revascularisasi masih mengacu pada guideline 2018 ESC. Di sini yang digunakan kita pertama adalah men-scoring pasien, mengkalkulasi syntax score yang dikerjakan dengan menggunakan modalitas kateterisasi atau DCA. Kemudian di scoring ada beberapa hal yang dievaluasi untuk menentukan apakah pasien bisa dikerjakan PCI atau kandidat CABG. Pertama dari dominansi segmen koroner, kemudian dan sampai ada 11 kriteria lainnya. Dan di sini didapatkan skor jika 0 sampai 22 maka pasien dipertimbangkan untuk dilakukan PCA. Namun apabila pasien risiko intermediate 22 sampai 32 ada pertimbangan dilakukan PCA atau CABG. Dan pasien dengan high risk mortalitas itu lebih dari 32 maka dipertimbangkan dilakukan CABG saja. Kemudian di sini juga dari ESC Guideline 2018 menyampaikan CABG ini direkomendasikan untuk levelnya itu adalah 1, itu apabila
single vessel disease dengan stenosis proximal di LAD, kemudian double vessel disease apabila disertai dengan stenosis proximal di LAD, kemudian LM disease dengan sintaks yang lebih dari 22, kemudian trivessel disease tanpa DM namun sintaks skornya lebih dari 22, dan trivessel disease disertai dengan DM. Kemudian di sini juga dirangkum PCI ini lebih dipilih apabila memang disertai pasien dengan severe comorbidity, kemudian advanced age, usia yang sangat tua, kemudian dari anatomical dan technical aspeknya itu skornya 0 sampai 22. Dan CABG ini dipertimbangkan pertama apabila pasien dengan comorbid diabetes yang sulit terregulasi, kemudian EF kurang dari 35% dan kontraindikasi untuk pemberian drug antiplatelet. Kemudian setelah pasien ada riwayat sudah dikerjakan PCI namun terjadi suatu instant restenosis. Kemudian dari pertimbangan anatomical dan technical aspek di sini skor dari sintaksnya lebih dari 23. Kemudian apabila setelah dilakukan PCI tanpa didapatkan resultant incomplete atau kegagalan dari PCI. Kemudian severely calcified coronary artery dan selanjutnya adalah concomitant intervention, misalkan pasien ada operasi katup dan juga terdapat masalah pada koroner, maka pasien harapkan dikerjakan CABG juga. Untuk persiapan preoperatif manajemennya di sini yang paling penting adalah pasien umumnya dengan riwayat CAD sebelumnya itu sudah dikerjakan PCI, maka pasien umumnya sudah mendapatkan terapi antiplatelet. Nah, di sini penting bagi kita para dokter bedah untuk sebelum merencanakan operasi elektif agar menghentikan beberapa obat tersebut. Dan tidak jarang pasien-pasien juga mengalami suatu kondisi lainnya sehingga mengharuskan minum antikoagulan seperti risiko VTE atau mengalami suatu AF. Dan di sini dari buku textbook dari Bojer di sini menyampaikan untuk antiplatelet seperti contohnya aspirin atau clopidogrel dapat diberikan 3 sampai 7 hari sebelum operasi. Dan kemudian untuk pemberian warfarin misalkan ini dihentikan 4 sampai 5 hari sebelumnya. Kemudian di sini juga ada pertimbangan penggunaan antikoagulan bridging. Jadi di sini sudah dirangkum karena pasien itu perlu diberikan bridging apabila pasien dari riwayat AF, kemudian ada risiko mengalami venous thromboembolism, kemudian pasien sudah dikerjakan operasi prostatik POP sebelumnya sehingga menggunakan antikoagulan atau kondisi lainnya seperti hiperkoagulabilitas seperti cancer. Kemudian di sini yang setelah kita sangat penting sebelum kita mempersiapkan CABG kita menentukan konduit yang akan kita gunakan. Jadi pasien yang elektif CABG kita evaluasi apakah pasien memiliki resiko untuk mengalami suatu mediastinitis. Resiko mediastinitis ini salah satunya resikonya adalah obesitas, diabetes yang sulit terkontrol dan juga severe chronic lung disease atau COPD. Kemudian di sini setelah kita mengevaluasi apabila pasien tidak dalam kategori no major risk factor, maka kita evaluasi target lesi tersebut. Apabila lebih dari 70%, kemudian pasien lesinya ada di sisi yang lateral, maka kita pertimbangkan untuk menggunakan arteri. Jadi in general dari bagian ini, apabila pasien dengan risiko yang tinggi untuk mediastinitis itu yang lebih dipilih itu adalah pena. Kemudian juga kalau misalnya target vesselnya stenosinnya lebih dari 70%, maka diharapkan di sini menggunakan arteri. Kemudian di sini juga mengcompare penggunaan konduit untuk secara garis besar memang dianggap di sini arteri itu lebih baik dibandingkan vena. Dan rata-rata di sini penelitiannya mengcompare antara SVG dengan menggunakan radial arteri. Pada beberapa studi juga ada mengcompare penggunaan gastroepithelial arteri, namun ini sangat jarang dan hasilnya lebih baik menggunakan radial arteri. Kemudian berikutnya adalah yang setelah kita menentukan apa kita menggunakan SVG atau radial arteri, kemudian di sini kita melakukan harvesting SVG. Jadi yang pertama sebelum kita mengharvest SVG itu kita harus mengevaluasi apakah pasien ada risiko varikos atau tidak. Dari textbook yang saya baca, varicose vein itu sebenarnya bukan suatu kontraindikasi untuk pengambilan vena tersebut. Namun pasien akan lebih berisiko nantinya ketika graf tersebut dianastomosiskan atau digunakan sebagai suatu graf di CABG, dia akan memiliki risiko gampang terjadi trombos. Kemudian untuk di bagian ekstremitas yang post diambil venanya itu akan berisiko mengalami loop wound dehiscence.
Jadi sebisa mungkin dihindari. Namun apabila memang tidak bisa, masih tetap dapat digunakan. Kemudian berikut untuk desain insisinya, ada yang single incision, ada juga yang seperti bridging, dan juga ada modelas yang menggunakan endovascular. Kemudian ini untuk yang konvensional yang sering kita kerjakan adalah dengan single incision. Kemudian kita disek subvenous vein, apa namanya, sekitar ambisia. Kemudian kita ligasi cabangnya, dan untuk ligasi cabangnya ini ada teknik tertentu. Jadi sangat penting di sini kita memperhatikan jangan sampai saat kita mengkontrol cabangnya itu membuat lumen dari vena tersebut menyempit. Kemudian dari beberapa textbook dan guideline ini disampaikan untuk sebisa mungkin kita menghindari untuk melakukan distensi. Kemudian apabila memang saat kita meligasi cabang ternyata ada cabang yang sangat pendek, ini adalah berikut teknik untuk merepair dari perforasi venanya itu dengan menggunakan teknik TGFA. Kemudian dari harvesting SPG ini ada beberapa pitfall. Jadi dan juga apa namanya, kondisi di mana kita kalau bisa uh, meningkatkan risiko infeksi seperti itu, atau kegagalan harvest. Jadi skin infection atau ulceration, kalau misalnya ada masalah pada kulit, hindari untuk harvest di lokasi tersebut. Kemudian yang paling kita khawatir, nerve injury. Jadi nerve saphenous nerve itu berjalan berdampingan dengan saphenous vein. Jadi ini sangat penting bagi kepala harvest, orang yang mengharvest vena untuk berhati-hati saat melakukan harvesting tersebut. Kemudian varicositis. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini bukan kontraindikasi mutlak, namun kalau bisa memang dihindari untuk penggunaan vena varik yang lebih dari 4 mm. Kemudian ini adalah yang intimal injury. Jadi ini adalah salah satu faktor risiko karena kita overstretch atau menggunakan instrumen yang tidak baik, sehingga apabila terjadi intimal injury ini akan meningkatkan risiko terjadinya hiperplasia intima dan akhirnya terjadilah stenosis, kegagalan dari CABG. Kemudian avulse injury akibat dari overstretch atau manipulasi handling yang tidak baik dari operator, kemudian overstretch dari vein, ini harus dihindari saat kita melakukan inject untuk mengevaluasi atau kita mendistensi dari venanya. Kemudian brainstem, ini kita juga ya, tadi yang seperti sampaikan sangat penting bagaimana kita bisa meligasi cabang dengan baik agar tidak membuat lumen dari vena tersebut malah menyempit. Selanjutnya ini adalah harvesting internal mamari. Jadi kita biasanya tuh mulai mengambil lokasinya itu adalah ICS 6, kemudian sampai ke ICS 2 atau ICS 1. Kemudian ini sangat biasanya kita menggunakan teknik pedicle. Ini adalah jadi vena dan sedikit jaringan fat dari arteri itu kita juga ikut ambil untuk mengurangi risiko spasm dari arteri internal mamarinya. Kemudian jadi di sini ada beberapa pitfall. Jadi kita avoid excessive stretch dan tension dari IMA. Jadi sebisa mungkin jangan menyentuh dari internal memori tersebut dengan menggunakan instrumen. Kemudian ini beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi sebelum kita operasi kita mengevaluasi pasien dengan menggunakan torak foto. Jadi apabila pasien dengan jantung yang sangat besar dan sternum yang pendek, jadi kemungkinan graf yang akan kita pakai akan terlalu pendek. Jadi mungkin dari awal 5 tidak dipertimbangkan. Kemudian jangan juga sampai 5 yang kita harvest ini terlalu panjang karena akan risiko curl atau seperti kinking juga terlihat. Kemudian setelah dilakukan harvesting, barulah kita masuk heparin. Ini biasanya dikerjakan setelah kita sterotomi, kemudian sebelum dilakukan pembukaan perikard. Kemudian setelah ini tentang arteriotomi, jadi saat kita sudah mau melakukan anastomosis, jadi ini sangat penting kita mengidentifikasi target vessel setelah kita melihat ECG tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan dari operator adalah posisi dari arteriotominya. Kemudian bagaimana kita menginsisi, jangan sampai kita mencederai posterior wall-nya. Kemudian hindari kalau bisa pada koroner yang saat kita evaluasi dengan palpasi itu sangat calcified, kalau bisa itu dihindari. Namun apabila memang tidak bisa dihindari, kita melakukan insisi, dan dari textbook yang saya baca ini bisa dengan menggunakan teknik dengan cara insisinya seperti triangular seperti ini untuk memperlebar segmen arteriotominya. Karena kalau misalnya dia calcified, umumnya dia akan sulit membuka. Kemudian
Ini untuk distal setelah kita lanjutkan dengan stereotomi, kita lanjutkan dengan distal anastomosis. Ini dengan eh, direction suture placement ini tidak biasanya itu dibuka kalau bisa pemotongan dari venanya itu dari teksturnya saya baca sedikit lebih lebar dibandingkan arteriotominya. Distal anastomosis itu ada left dan right, kemudian juga ada sequential graft. Sequential graft ini untuk insisinya itu untuk vena yang cukup lebar, kita bisa dengan insisi secara longitudinal atau perpendikular dengan insisi dari arterinya. Namun pada kondisi di mana vena yang kita harvest itu ukurannya kecil, maka kita bisa melakukan insisi dengan harvest atau disebut dengan teknik diamond. Kemudian ditunjukkan dengan proximal anastomosis ini dengan teknik untuk kemudian di sini juga ada pertimbangan endarterektomi. Untuk endarterektomi ini masih kontroversial karena dari yang saya baca ini meningkatkan risiko PMI. Namun pada beberapa kondisi di mana seluruh segmen dari arteri koroner yang kita evaluasi ternyata calcified, maka sedangkan kita harus merevaskulisasi, maka pada kondisi tertentu endarterektomi tetap harus dikerjakan. Ini pitfallnya adalah tear dari coroner artery wall karena kita melakukan diseksi dengan menggunakan peanut dissector. Ini tentu akan jelas meningkatkan risiko dari tear dari coroner artery tersebut dan ini nantinya akan memicu proses trombosis baru. Dan apabila prosedur dari endarterektomi ini dikerjakan secara baik, maka ada kemungkinan septal branch-nya malah teroklusi. Selain tindakan CABG on pump, ini juga kita yang off pump. Jadi untuk saat ini lebih direkomendasikan. Namun di sini kita harus mengevaluasi dulu. Jadi apabila infaknya sifatnya akut, maka on pump ini tidak direkomendasikan. Namun apabila sifatnya sudah lama, on pump yang off pump bisa dikerjakan. Apabila pasien dengan resen, ini kita evaluasi apakah untuk cardiac index-nya. Untuk cardiac index yang rendah itu tetap yang lebih direkomendasikan adalah yang on beating. Tapi kalau misalnya dia cardiac index-nya lebih dari 2, maka yang OPAM bisa dikerjakan. Dan OPAM ini sangat bergantung pada experience dari operator. OPAM ini jelas memiliki kelebihan pertama dari reduce blood loss, kemudian dia menghindari penggunaan CPB yang umumnya dikatakan lebih berisiko pada post operatif untuk CPB karena reaksi. Dan di sini kita pernah mengerjakan dan ini adalah yang minimally invasif untuk direct coronary artery bypass. Ini bisa dikerjakan apabila pasien dengan isolated proximal perbannya di 5 di LAD. Jadi kita bisa mengerjakan anastomosis 5 ke LAD. Ini untuk biasanya kita bisa mengerjakan apabila saat kita evaluasi dengan DCA, ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Itu pertama kita lihat biasanya LAD-nya tidak terlalu dalam, kemudian ukuran LAD-nya lebih dari 1,75, kemudian untuk stenosisnya tidak sampai ke distal, maksudnya nggak terlalu panjang. Kemudian dari anatomical feature dari pasiennya juga di sini sangat mempengaruhi tingkat kesulitan dari operasinya. Jadi kalau bisa pasien dengan tubuh yang slim, kemudian ukuran LAD tadi 2-4 cm, maaf 1,75, kemudian untuk calcified-nya ini tidak terlalu panjang 2-4 cm. Kemudian di sini juga mid cap ini akan meningkatkan risiko sulit dikerjakan apabila pasien dengan obesitas atau dengan DM yang sulit dikontrol. Kemudian di sini juga apabila mid cap ini dikerjakan, ada beberapa kondisi yang menyebabkan dia terpaksa harus dikonvert ke full sterotomy. Itu apa saja? Itu ada 5, perlukan pada 5 yang terlalu pendek. Kemudian LAD-nya ternyata cukup dalam di epikardium atau di miokard. Kemudian sulit dikerjakan anastomosis atau failure to tolerate single lung ventilation. Biasanya pada pasien dengan COPD. Kemudian di sini setelah kita melakukan prosedur CABG tadi, ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan post operatif care pada pasien. Yaitu pertama hemodynamicnya, jadi kemudian pasien hyperdynamic left ventricle, kemudian penggunaan nitroglycerin post-op, dan juga penggunaan nootropic support. Kemudian ini juga penting untuk mengevaluasi apakah ada PMI pada pasien.
Kemudian bagaimana kita mengevaluasi PMI ini? Jadi PMI ini dari ESG 2011 itu beberapa kriteria yang perlu kita evaluasi apabila mengarah ke PMI, yaitu pertama ada patologi key waves, kemudian dari angiografi, jadi dan juga ada peningkatan marker. Kemudian apabila ini ditemukan dari bagian ini disampaikan dievaluasi bagaimana hemodinamiknya pasien. Jika pasien hemodinamiknya unstable, maka di sini ada pertimbangan untuk melakukan mechanical circulatory support terlebih dahulu. Mechanical circulatory support ini terdiri dari ya, intra-aortic balloon pump, kemudian ada juga dengan menggunakan ECMO. Kemudian pasien dipersiapkan untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan DCA. Jadi jika memang terbukti ada suatu stenosis baru atau dari graf yang sebelumnya terjadi suatu trombositopenia, maka mungkin dapat timbangan untuk melakukan reopen CABG. Baik, terima kasih. Oke, Uh, kita saya rasa ini apa ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak ada biar saya mulai tentiran aja. Ayo, Saya bertanya dok, siapa itu? Jerry